Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan materi mengenai hasil dari research kami yang merupakan hasil output dari mata kuliah psikoterapi Islam pada Fakultas Psikologi Islam UIN Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan dosen pengampu Buya Iredo Fani Reza. Sebelumnya, izinkan dulu untuk kami memperkenalkan anggota kelompok 11 kami terlebih dahulu. Uh, yang pertama, boleh next itu. Yang pertama itu ada saya sendiri, Dua Afra Ananda. Kemudian rekan saya, Fadil Maulana Afkar. Balik lagi ke title tadi. Materi yang kami bahas pada hari ini adalah penerapan terapi tafakur dalam mengatasi stres akademik pada mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Oke, langsung slide materi pertama. Oke, pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, mahasiswa yang mengalami stres itu ialah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, terjadi selama pendidikan, tuntutan yang dibebankan selama pendidikan, dan terjadi waktu mahasiswa mencicipi ketegangan emosional waktu tidak mampu mengatasi tuntutan tersebut, menurut Indriani dan Handayani 2018. Karena stres yang dialami mahasiswa ini, kami ingin mencari tahu apakah ada suatu metode atau cara untuk mengatasi stres tersebut. Ialah di mana kami menemukan adanya terapi tafakur, yaitu memaknakan sebuah ayat dan hadis dan mengartikan maksud dari ayat tersebut untuk menjadi sebuah cara menenangkan diri ataupun sebagai tempat untuk mengevaluasi diri. Sebab itulah penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terapi tafakur itu bisa membantu dalam mengatasi stres akademik. Oke, next. Selanjutnya ada metode penelitian kami. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jumlah satu subjek yang dipilih menggunakan teknik pendekatan purposif di mana partisipan itu dipilih berdasarkan kriteria dan tujuan penelitian dengan kriteria-kriteria berikut. Yang pertama, mahasiswa itu harus berstatus masih berkuliah. Yang kedua, bersedia untuk mengikuti terapi tafakur. Dan yang ketiga, memiliki tekanan akademis. Untuk teknik pengambilan data, kami menggunakan wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Wawancara itu adalah suatu situasi berhadapan-hadapan antara pewawancara dan responden yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang diharapkan. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai responden dengan minimum bias dan maksimum efisiensi. Dokumentasi. Yang kedua, analisis dokumen. Dokumentasi itu adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis, dokumen mengenai orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Setelah mendapatkan hasil dokumen tadi, kami sebagai peneliti akan memeriksa atau menganalisis berbagai dokumen yang terkait untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut mengenai perubahan perilaku partisipan selama terapi. Kemudian yang terakhir ada observasi. Observasi ini digunakan untuk memahami latar belakang dengan fungsi yang berbeda antara yang objektif, interpretatif, interaktif, serta interpretasi grounded. Oke, next. Baiklah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya kepada Fadil Maulana Afkar. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator Doa Prananda. Hasil dan pembahasan. Dengan mengumpulkan data primer mengenai tingkat stres akademik subjek, maka dapat disimpulkan bahwa subjek mengalami stres akademik akibat tekanan dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya, terutama harapan dan harapan terhadap dirinya sendiri, di mana tubuh subjek menunggu bahwa dia tidak dapat memenuhi harapan atau ekspektasinya. Subjek merasa tugas profesornya berat, dan hal ini jelas karena subjek tidak hanya mengambil satu kali perkuliahan. Faktor-faktor di atas menyebabkan subjek yang berujung pada stres akademik.
Refleksi pribadi. Subjek menggambarkan bahwa terapi tafakur memberi peluang untuk merenung secara mendalam tentang pengalaman yang stres akademik yang dialami, keamanan dan ruang. Subjek merasa terapi tafakur menciptakan ruang yang aman untuk membicarakan stres. Kaitannya pada nilai. Subjek menunjukkan bahwa terapi tafakur membantunya menjelaskan pengalaman tekanan akademis dengan nilai dan keyakinannya sendiri. Setelah melakukan terapi, kami menggunakan penelitian fenomenologis untuk lebih memahami pengalaman subjek setelah mendapat terapi tafakur sebagai metode pengelolaan stres akademik. Berikut hasil analisis fenomenologi. Hasil. Perubahan persepsi dan respon. Subjek merasa lebih sadar akan reaksi emosional mereka dan merasa lebih mampu merespon stres dengan cara yang lebih positif dan produktif, dan dapat mencapai tingkat kesadaran diri yang lebih tinggi dan mampu mengatasi stres dengan lebih baik. Yang kedua, dukungan sosial. Subjek menyoroti pentingnya dukungan sosial yang diterima selama terapi tafakur, terutama dari peneliti. Subjek merasa bahwa dukungan ini sangat membantu dalam mengatasi stres akademik dan memberi perasaan komunitas yang kuat. Kesimpulan. Kesimpulan mungkin akan dibacakan oleh saudara Doa. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Pak Saudara Adil atas penyampaian materinya. Terakhirnya ada kesimpulan yang akan saya bacakan sendiri. Jadi untuk kesimpulan ini untuk mahasiswa, stres akademik itu sudah pastinya berkaitan dengan aktivitas akademik terjadi pada masa pendidikan. Apa yang dituntut seseorang selama menempuh pendidikan disebabkan olehnya dan terjadi ketika siswa merasa emosional ketika tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut. Dan juga terapi tafakur ini terbukti efektif dalam menurunkan stres akademik pada mahasiswa. Terapi tafakur membantu menghubungkan pengalaman stres dengan nilai-nilai dan kepercayaan diri, serta dapat juga mencapai tingkatan kesadaran diri yang lebih tinggi hingga mampu mengatasi stres dengan lebih baik. Baiklah, sekian mungkin presentasi materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.